Hey everyone, balik lagi sama gue Mario Gue Antep di Rest Area. Kali ini Rest Area. kita jauh-jauh nih Mar, undang seseorangnya. Oh iya, jauh Dari banget mana ini. kita? Kayak yang waktu itu sempat happening di ini kan, di Netflix juga kan, series yang kayak Living in Somewhere gitu kan. Kayak Emily Living in Somewhere gitu kan. Nah kalau lu di mana? Gue masih base Jakarta aja. Nah, yang ini tuh living in Sunter. Oke, bukan. Gue bukan warga Sunter. By the way, yang ini tuh produk Indo tapi lama di luar. Bukan di luar rumah gitu. ya, bukan di luar rumah. Kalau luar rumah kan lo tap. Dia diekspor. Ekspor, betul. Nah, ini dia udah kalau gue hitung kayak 8 menuju 9 tahun gak sih di luar negeri ini? Kayaknya dari betul 2012 ya kan? Kok udah jawab? Dia belum kita panggil. Iya kan belum diajak belum ya? Ini masih secret kan. Nah, terus kalau by the way dia ini gue kenal dia tuh udah dari 2006 ya kan, masih pi banget nih. 2006 berarti dari temen lo SMP. SD baru masuk SMP malah. Gue ujian masuk SMP bareng soalnya sama dia. Terus dia kayak nanti deh kita lanjutin kenapa ya kan, gimana, pokoknya kayak bad impression lah. Dan dia temen pertama gue pas masuk SMA guys. Iya, dan dia yang memperkenalkan gue dengan Entep. Oke, sekarang langsung aja Oke, kita panggilkan Maureen. Halo. Halo. Salut. Salut. Bagus tuh. Salut. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Gue belajar aja ikutan guys. Udah pas tuh tap. Sama et vous? Apa tuh? Gue cuma tau ça va bien. Apa tuh? Ya, udah betul. Oh, ya. Gitu juga. Et vous, ça va bien. Ya. Ini kalau kita pakai Gmeet bisa ada captionnya nih guys. Oh iya, menarik. Coba editor. Mohon dibantu. Nah, ini Maureen. Oke, Maureen udah join sama kita di meeting kali ini. Terus di rest area kali ini kayak banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan kayak titipan ya kan. So, sebelum itu kita kayak ceritain dulu gak sih kayak mengenang di Budut atau kayak background story-nya Maureen kenapa bisa terbang ke, kita belum nyebutin nih, tapi kita udah nyebutin bahasanya ya, cuma kita belum nyebutin negaranya dia di mana kan. Mungkin Maureen bisa intro dulu nggak sih? Ceritain sosok Maureen selama di SMA kita guys. Intro dulu, kelas terakhir tuh kelas berapa kayak gitu? Oh gitu. Gue itu menurut gue salah satu yang jarang. Kayak halo saya Maureen gitu dong. Oh ya salah ya. Intro dulu. Halo saya. Gue nggak ahli ya kayak gini. Halo saya Maureen. Gak tahu sih teman-teman Budut. Gue rasa anak-anak IPA pada tahu gue lah. Jadi gue itu 3-3-3, 10-3, 11 IPA 3, 12 IPA 3. Itu jarang tuh yang gitu. Mudah diingat ya. Iya, mudah banget. Dan selama 3 tahun tuh gue selalu suka sama Disha. Shout out ke Disha, gue inget banget. Mention. Hai Disha. Mention Disha Anindya. Terus apa lagi ya? Kalau introduction gini gue nggak tahu sih ngomongin apa. Kayak lo sekarang tinggal di mana? Oh, oke. Jadi sekarang ini gue kalau bilang tinggal di Paris enggak juga, karena gue tinggal agak di suburbnya. Jadi kalau misalnya Jabodetabek, gue nggak tinggal di Jakarta, mungkin gue tinggal di Bekasi atau di Depok gitu. Oke, bisa disebutin kotanya mungkin? Nama kotanya gue lagi tinggal di Kolom, COLOMBES. Editor, tolong. Di Kolom. Nyebutnya jangan salah lo, Mat. Kolom. Oke. Itu memang gue sengaja tinggal sini karena nggak jauh dari kantor. Kantor gue juga nggak benar-benar di Paris, tapi di daerah-daerah sini juga. Gitu. Terus benar banget yang tadi Mario bilang, sekarang udah jalan 9 tahun gue di sini. 8,5 lah ya. Ya, menuju 9. Berarti lu selama 9 tahun di sana, Maur? Apa pindah-pindah kota? Gue pindah-pindah kota.
tahun pertama gue di Paris, habis itu gue S1-nya di Marseille. Marseille itu di kota paling selatannya Perancis gitu deh. Terkenal sama klub bolanya juga gitu, Olympique Marseille. Habis itu gue S2-nya di Paris. Gitu. Satu pertanyaan gue guys, kenapa lo pilihnya Perancis? Nah, bagus juga nih. Sebenarnya gue nggak ada jawaban pastinya kenapa. Intinya waktu gue SMA, om gue, kan gue sama sepupu gue cuma punya satu sepupu dan kita satu angkatan, jadi satu umur gitu kan. Dia les bahasa Perancis, jadi om gue bilang ke gue, ya udah sana les bahasa Perancis. Dulu kan les bahasa Perancis adanya di CCF ya, di Salemba. Jadi nggak jauh gitu dari Budut, tinggal naik busway terus nyampe. Sampai waktu kelas 3 itu om gue mulai bilang ke gue sama ke anaknya, ke sepupu gue, kayak ayo coba kuliah di sana gitu, di Prancis. Terus gue kayak sama sepupu gue, kita tahu nih untuk perjuangan ke sana tuh lumayan susah karena pertama harus dapat sertifikat bahasa. Sertifikatnya kan ada A1, A2, B1, B2, ada juga tingkat C kan. Nah itu tuh minimal butuh B2 untuk berangkat gitu. Nah dari situ untuk dapetin B2 aja, kita tuh tingkatnya masih di A1, A2 gitu, kayak masih jauh banget nih, harus ngejar dalam beberapa bulan gitu kan. Akhirnya gue tuh ada momen dimana hari Sabtu gue kayak les 4 jam atau pokoknya les preparation untuk ngambil sertifikasi bahasanya, juga di lesin private, plus les juga yang 2 kali seminggu itu. Jadi kayak di kelas 3 SMA di mana kayak teman-teman gue, kalian ini pada bimbel, gue disuruh, gue digempor ya. Digembleng di bahasa Perancis, karena intinya waktu itu prinsip kita, kalau gue sama sepupu gue dapat B2, kita daftar universitas. Kalau nanti universitasnya diterima, kita pergi gitu. Sesimpel itu dulu. Kalau di rumah Mario banyak B2 guys. Oh. Beda ya. Beda B2-nya, mohon. Ini langganan ini Morin dulu. Lo juga Tep. Iya bener dong. Nikmat B2 ya. Berarti lo sebenarnya kayak bisa dibilang unplanned tapi tetap dikasih jalan gitu, pasti kayak maksudnya kayak lo aja tuh kayak nggak pasti harus berangkat, cuman tetap dipersiapkan gitu nggak sih konsepnya? Betul dipersiapkan. Kita tetap siap-siap dan kayak nggak ada yang waktu kelas 3 itu nggak ada yang pasti kamu pasti berangkat tuh, nggak ada. Kayak bokap nyokap gue tetap nge-push gue untuk ya kamu mau ke PTN ya usahain gitu, tapi nggak mau dibimbelin. Padahal kan kayak gue pengen banget tuh, dulu obsesi gue ITB ya. Terus gue mikir ITB nggak bimbel, gimana caranya gitu kan ya. Tapi ya waktu undangan gue daftar ITB, waktu tertulis juga gue daftar ITB walaupun nggak masuk gitu ya, tapi ya gitu. Soalnya emang gue juga inget sih waktu itu pas lo les itu juga lo belum ada planning buat ke Prancis kan. Terus dan mungkin kayak kalau misalnya orang tua lo kayak nggak ngelesin lo karena kan ya secara Mauri juara umum ya, mohon maaf. Sangat cerdas, juara umum. Sangat cerdas. Oh ini mau diklarifikasi dulu nggak? Ini Mauri sebenarnya ke Prancis itu beasiswa kah atau dia biaya sendiri kah atau gimana nih? Atau half-half? Ya karena yang menarik orang tuanya ini kan yang ngegembleng lu ya, biar tetap belajar bahasa Prancis dan diarahkan ke sana. Ya, nah sebenarnya tuh kayak maksud orang tua lo tuh gimana nih? Dan rumor-rumor yang beredar di angkatan kita pun Morin itu beasiswa nih konsepnya. Coba Morin bisa diperjelas. Waduh, beasiswa ya, itu impian gue sih dapat beasiswa. Jadi sejujurnya gue bukan beasiswa sama sekali. Jadi gue nggak tahu. Gue waktu itu emang isu-isu itu nggak cuma di angkatan kita deh. Bahkan kayak orang-orang gereja gue waktu itu sempat mikir gue beasiswa. Gue sampai bingung kok semua orang kira gue beasiswa. Mungkin karena biaya pendidikan di Perancis itu tergolong murah ya, bahkan dibandingin di Indonesia. Menurut gue biaya hidup di sini yang mahal. Gitu. Karena
sampai sekarang nggak sampai sekarang sih, pokoknya baru ada peraturan yang mengubah biaya pendidikan jadi bukan jauh lebih mahal ya, 10 kali, beberapa kali lipat lebih mahal sekarang untuk international students. Tapi waktu zaman gue itu, bahkan sampai sekarang beberapa universitas juga, itu kayak mungkin per tahunnya lo bayar 300 sampai 400 euro gitu. Yang dari selama gue di sini 1 euro tuh dari 12.000, 13.000 sampai sekarang di 16.000-an, 17.000 gitu. Jadi berapa tuh? Kalau 400 saja kali 15.000, 6 juta ya? 6 juta, ya. Iya, 6 juta. Iya, jadi kayak 1 tahun loh. Itu nggak pakai bayar semester atau SKS atau. Iya murah banget sih itu. Kalau per tahun. Tapi emang untuk kesananya susah ya. Kalau untuk kesininya menurut gua nggak begitu sulit asal kita benar-benar niat belajar bahasanya, dapetin sertifikasi bahasa itu doang sih. Setelah lu dapet sertifikat bahasa itu, gue yakin dengan nilai-nilai kita di Indonesia, nilai yang kita peroleh ya di buku rapot itu memungkinkan banget kok untuk kita kuliah di sini. Terus lo itu ambil jurusan apa mau? Nah ini menarik juga nih. Iya ini menarik banget. Jadi udah. Gue itu kan gue dapatlah sertifikat bahasa yang B2 ini ya, yang dibilang cukup harusnya cukup untuk kuliah di sini. Tapi gue sadari waktu nyampe sini ternyata dengan sertifikat B2 pun lu tuh mungkin ngomongnya tuh cuma di A2 atau bener-bener di beginner banget. Emang apa ya, itu cuma hitam di atas putih gitu loh. Kayak prakteknya itu emang lu butuh banyak latihan, gak boleh takut salah waktu ngomong. Nah itu kejelekan gue tuh, gue sering takut salah waktu ngomong kan. See guys, jadi buat kalian yang mendengarkan, menonton, udah clear ya gimana struggle-nya Lauren di Prancis sebagai student. Terus yang gue penasaran mau, pas gue pertama sampai di sana ya, apa yang lo lakuin? Kayak lu biasa tinggal di sini gitu, terus sampai di sana kan pasti ada, gue udah sampai di sini guys. Dan pasti ya kan pasti banyak culture shock dong, kayak behavior atau misalnya hal-hal yang buat kita lumrah di sana ternyata kayak jadinya kayak kita jadi kayak nggak sopan mungkin, atau kayak kebalikannya. Maksudnya kayak plus minusnya lo pertama kali datang di sana dan sekarang kayak perubahannya lo as a person selama tinggal di Prancis tuh gimana? Gue tinggal sama tante gue dan keluarganya. Tante gue kan nikah sama orang sini. Jadi kayak gue nggak sekaget-kaget itu gitu. Kayak waktu itu datang tempat tinggal udah ada. Banyak teman-teman gue di sini yang datang tuh masih harus berusaha nyari tempat tinggal gitu. Jadi gue bersyukurnya itu sih. Gue nggak begitu shock atau gimana. Yang ngebuat gue shock lebih ke kampusnya aja, lebih ke kuliahnya. Karena ini yang gue sadari beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi banyak, gue rasa bukan cuma gue, banyak mungkin teman-teman yang waktu di Indo tuh jatuhnya mungkin agak overachiever gitu. Jadi karena mereka overachiever, biasanya apa-apa tuh dapat, dan apa-apa tuh kalau dapat tuh lumayan bagus gitu. Mungkin berprestasi atau biasanya bisa dapat yang superlatif dalam artian mungkin tercepat atau terpintar atau terapa gitu. Jadi waktu masuk ke sesuatu yang baru yang mereka nggak kuasain sama sekali, itu ngebuat kaget, ngebuat kayak gila, gue tuh nggak punya kontrol sama sekali ya terhadap situasi ini. Dan itu yang gue hadapin, kayak gue masuk kelas, gue nggak ngerti apa-apa. Yang biasanya dulu kayak di SMA, gue kayak masuk, oke, gue nggak ngerti, gue tinggal nanya gurunya. Gue nggak, abis itu gue belajar dikit, nanti gue ngerti gitu kan. Jadi waktu itu gue downnya lebih ke arah situ sih, kayak jadi ngerasa, aduh, kok tiba-tiba gue ngerasa sebodoh ini ya gitu. Karena language barrier. Even seorang Lauren ya? Iya, gila. Berarti semua orang semua orang bisa merasakan itu, guys. Betul. Aduh. Terus apa yang netepin lo pas itu jadinya ngambil yang 2 bahasa mau? Karena kan itu juga cukup sulit ya. Kalau misal dilihat lo bahasa Jepang,
dan sama Inggris. Iya, berarti lo belajar 3 bahasa in total. Iya. Oh iya, belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang dalam bahasa Perancis gitu ya. Iya. Kuliahnya bahasa Perancis dan bahkan itu ada ekonominya, ada hukumnya, ada accountingnya sedikit gitu. Emang itu kayak compact banget jurusannya supaya kita bisa kerja di banyak hal di import ekspor dan lain-lain. Kalau menurut gue waktu itu yang ngebuat gue ngambil jurusan itu, gue juga bingung ya. Kalau menurut gue kayak menarik aja. Karena gue pada titik itu saking gue udah kayak anjrit, gue nggak berhasil nih di fisika, gue kayaknya nggak bisa nih jadi engineer kalau gue mau cepet lulus di sini. Gitu. Jadi gue pikir gue harus yang ini jurusan cukup menarik nih. Kayak abis ini karena jurusan nggak begitu spesifik, abis selesai S1 di sini gue masih banyak pilihan. Jadi master pun gue masih bisa ada beberapa pilihan gitu kan. Memberikan gue beberapa tahun untuk berpikir lebih dalam lagi gitu. Sekarang kan berarti lo udah lulus nih. Kesibukan lo apa aja nih Maureen sekarang? Kesibukan gue, ini juga sebenarnya sesuatu perjuangan yang baru saja selesai ya, hampir selesai, dan perjuangan yang panjang, yaitu mendapatkan pekerjaan. Waktu gue S2 di sini tuh setiap kali S1 atau S2 gitu di tahun terakhir itu tuh magangnya tuh wajib, dan biasanya magangnya tuh minimal 6 bulan. Nah, waktu gue S2 kemarin, gue dapat magang di satu perusahaan ini nih, perusahaan yang dimana gue sekarang, gue magang 6 bulan. Awal magang 6 bulan, terus dikasih kontrak 3 bulan gitu kan. Terus setelah dikasih kontrak 3 bulan, mereka tadinya nggak mau nge-hire gue sebagai pegawai tetap gitu. Pokoknya intinya di sini untuk kita bisa jadi stay di Perancis pakai kartu izin tinggal pekerja itu harus dapat perusahaan yang mau membela lu gitu loh, yang mau ngasih dokumen-dokumen, ngurusin dokumen lu ke istilahnya kantor imigrasi lah, pihak imigrasi. Oh iya, sebenarnya sponsor ya kalau di. Oh iya betul, sponsor. Yang mau mensponsori lu, karena mereka pun harus bayar lebih gitu ke pemerintah. Iya, dan mereka harus menjustifikasi kenapa mereka nge-hire lo sebagai yang non-European. Di sini yang penting European, bukan masalah Perancis atau enggaknya. Kenapa bukan orang Eropa yang lain, terutama orang Perancis yang lain gitu. Dan ya itu tuh panjang sih. Setelah gue kontrak 3 bulan, habis itu gue dikontrak lagi 2 bulan, lalu dikontrak lagi 6 bulan, dan sampai akhirnya di kontrak yang terakhir gue dapat kabar baik, di mana ya puji Tuhannya, alhamdulillahnya mereka bilang ke gue, Maureen, kita hire kamu sebagai pegawai tetap gitu. Jadi sekarang gue lagi bekerja. Coba diperjelas mungkin. Di perusahaan di bidang apa? Jadi perusahaan gue ini perusahaan trading, jadi kita jual beli bahan mentah plastik gitu ya. Gue itu ya tadinya di bagian transport, sekarang sih ya pokoknya logistik supply chain gitu. Sekarang gue di bagian letter of credit, jadi tentang pembayaran gitu di import ekspor. Nah, setelah yang lo laluin nih, mau dari awal lu pengen masuk PTN, terus akhirnya lu ke Perancis S1, S2 dan kerja di sana. Ada nggak sih lu kayak penyesalan? Aduh, aturan dulu gue PTN aja ya, atau sebenarnya dari sekarang ya lu jadinya kayak grateful gitu loh. Oh, ternyata gue berhasil ngelaluin ini loh. Gitu. Aduh, Tep, pertanyaannya dalam banget, maksudnya kayak itu refleksi gue selama bertahun-tahun. Soalnya kan pasti beda-beda ya, tiap masing-masing yang dijalanin orang gitu loh. Nah, kita lihat sama SMA ini kan, lu termasuk orang yang, Maureen pinter, Maureen kayak jalannya mulus banget gitu. Padahal kita nggak tahu nih, maksudnya selama ini perjuangan lo di sana juga seperti itu gitu loh. Karena image lo di kita kan benar-benar yang si Maureen anak juara umum itu kan. Nah, maksudnya biar kayak buat kita nih yang si debu. Kayak mungkin dapat kayak advice. Iya, wejangan. Aduh.
Jadi kalau gue pribadi, apakah ada yang gue sesali? Sekarang ini gue lagi berusaha banget untuk tidak menyesali apapun. Karena gue waktu itu sadar, jadi gue pernah ngobrol sama temen gue, terus gue kayak firm banget, secara kokoh gue bilang, gue gak mau nyekolahin anak gue S1 di luar. Pokoknya nanti S1 dia harus di negara yang sama sama gue gitu. S2 boleh lah ngapa-ngapain, mau kemana kek. Tapi kalau S1 udah di dalam negeri aja. Ngambil PTN yang paling bagus, gue akan usahain, bimbel segala macem gitu kan. Kenapa? Karena gue berkaca ke diri gue sendiri. Penyesalan gue lebih ke arah situ sih, bukan penyesalan sih. Kalau seandainya boleh diulang, gue akan lebih mikir dulu waktu SMA. Gue nggak akan kayak, ayo ke Perancis, ayo gitu. Kayak gue harus tahu dulu gue mau atau enggak. Terus jurusan juga kayak gue akan lebih milih secara lebih lebih berpikir, lebih berhikmat lah ya jatuhnya. Sebenarnya sekolah ke luar negeri itu bukan cuma lo berhasil dapat letter of acceptance, LOA-nya, lo bagaimana kuliahnya, tapi ada banyak banget di belakang itu, yaitu bagaimana nanti lo punya komunitas lo baik atau enggak, karena kita tahu kan pergaulan itu juga penting gitu. Terus bagaimana kira-kira culture hidup orang di sana, apakah akan cocok sama lu, apakah lo akan cukup kuat, karena lu bayangin tuh anak-anak umur 18-19 tahun lo yang gue tuh kayak 18 tahun gitu keluar dari rumah terus langsung beribu-ribu kilometer jauhnya gitu. Jadi gue lebih mikir ke arah situ sih. Tapi apakah gue menyesal S1 di sini lalu melewati ini semua? Enggak juga sih, karena gue percaya kalau itu semua mendewasakan gue dan membekali gue ke depannya gitu kan. Gitu. Tapi ya tadi gue juga menarik tuh apa yang Mario bilang kayak tentang image gue di Budut. Sebenarnya itu sih yang menurut gue. Oh, di SMP juga. Di SMP De La Strada. Apa ya waktu itu? Gue juga sebenarnya nggak tahu loh kenapa dulu gue berprestasi. Gue rasa karena emang gue bingung aja waktu kita kecil gitu kita mau ngapain sih. Gue juga nggak punya banyak teman komplek, nggak punya teman main-main gitu kan. Jadi yang bisa gue lakukan cuma kayaknya ya sebisa gue belajar gitu. Kayaknya waktu itu cara ngebanggain orang tua gue cuma belajar gitu. Maksud gue ngerti nggak sih? Iya ngerti. Kayak gue nggak ngerti cara ngebanggain yang lain gimana. Tapi ini sih yang menurut gue kurang tepat, yaitu kita mikir kalau teman-teman kita di SMP, SMA sangat berprestasi, pasti jalan hidupnya lancar. Ternyata nggak gitu juga. Setelah kita lulus, gue sadarin, maksudnya kita lihat sendiri gitu. Bukan yang paling pinter yang istilahnya penghasilannya paling besar. Bukan yang paling pinter yang hidupnya paling lancar gitu. Yang nanti nikahnya paling cepat, maksudnya nikahnya langsung cepet nikah, cepet punya anak, karir cemerlang, nggak kayak gitu. Ternyata nggak ada rumusnya guys. Itu sih yang gue lihat. Terus lo rencana di sana berapa lama mau? Aduh, Sintep ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak mau gue jawab dikeluarkan ya. Enggak, maksudnya kan lebih ke mimpi lo, apalagi sih yang mau lo kejar setelah lo dapatkan semua ini gitu loh. Ada lagi nggak yang pengen lo capai? Entah itu di Indonesia atau tetap di sana ya? Yang terdekat aja dulu. Yang terdekat ya, gue sekarang sih mau fokus kerja aja dulu. Terus gue pribadi nggak tahu ya sampai berapa lama gue pengen di sini. Karena semakin kita bertambah dewasa kan orang tua kita juga semakin berumur ya. Jadi gue juga mikirin orang tua gue gitu loh, kayak apakah solusinya gue lebih sering pulang atau berkarir di Indonesia. Itu ada juga sih pikiran gue untuk pada akhirnya berkarir di Indonesia gitu. Tapi gue nggak tahu kapan. Gue sih so far ngobrol sama nyokap gue bilang sampai umur 30 deh, berarti 3 tahun lagi gitu kan. Tapi bener-bener belum tahu sih. Gue selalu bilang tergantung calon suami gue nanti.
Kayak kalau gue dapet suami di sini ya gue bakalan stay. Tapi kalau misalnya suami gue di Indo ya gue di Indo gitu. Atau mungkin di negara lain. Oke. So ada pertanyaan lagi Tep soal Prancis? Udah, gue kayak cukup membuat Maureen teraduk-aduk deh. Oke, sekarang kita akan kita balik kayak sekarang kita throwback aja dulu kali ya, throwback ke masa-masa di Budut ya kan. Biasanya kita ada ini sih yang kayak deepest secret yang cuma lo doang yang tahu selama di Budut. Kayak siapapun gitu. Hah, siapapun? Apapun, misalnya mungkin guru gitu kan. Atau mungkin enggak, atau misalnya gini, ada salah satu guru yang begini-begini, tapi kayak cuma lo doang yang misalnya tahu. Atau lo gosip-gosip yang lo tahu. Tenang aja, nanti disensor kok. Ya elah, ngapain diomongin kalau gitu? Enggak, betul dialiasin ntar kayak ada gitu. Gue takut salah ngomong lagi. Jangan nyebut merah. Itu aja. Masalahnya cuma ada satu yang ada di pikiran gue. Ayo apa? Ada satu hal yang ngebuat gue shock banget waktu itu. Jadi ada satu guru, dia kayak tiba-tiba duduk. Emang kita kadang suka ngobrol casually, terus dia cerita kalau dia lagi chatting sama satu orang, dia ketemu gitu. Bukan murid, bukan. Gue klarifikasi ini gurunya ya di Budut, bukan bapak. Atau mungkin bukan bapak. Oke. Gue dijebak nih. Dem lah ya, bukan he atau her. Iya, netral. Gendernya netral. Okay. Pokoknya si guru ini kayak duduk terus emang dia ngobrol, cerita kalau dia ketemu ada satu orang papasan, habis itu jadi chatting-chattingan, padahal yang bersangkutan udah punya keluarga gitu lah, udah berkeluarga ya. Ini enggak quotes terakhir lah buat menutup jumpa kita kali ini. Kata-kata bijak gue nggak tahu sih. Mungkin karena istilahnya gue kuliah dan kerja di sini, jadi gue bisa bilang lebih ke arah ya kalau kalian pengen kuliah atau kerja di luar negeri itu sangat mungkin, bukan cuma hanya untuk anak yang istilahnya pintar atau berprestasi gitu. Kalau kalian mau pasti bisa. Dan tapi ya teman-teman yang hidup di luar negeri itu ya ilusinya adalah mereka hidupnya enak, lebih terjamin, lebih nggak sulit gitu. Padahal sebenarnya punya kesulitannya masing-masing dan nggak semakmur yang kalian bayangkan juga gitu. Kita semua sama-sama berjuang, kita semua sama-sama bisa berhasil ya, baik itu di Indo, baik itu di Prancis, dimanapun kita berada gitu. Intinya syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Oh enggak. Dalam hidup ini melakukan yang terbaik. Oke, anyway, thank you Maureen udah joining sama kita. Terus terakhir banget nih, yang lo pengen request buat tune in bareng sama kita di rest area. Siapa gitu? Satu orang, boleh? Gitu ya. Ya udah tadi kan gue bilang Anton. Oh udah ya, oke. Oke Anton, welcome. Siap. Oke, bye Mor. Dadah, makasih Mario, makasih Tep.